Halo sahabat RFA, selamat datang kembali di Lensa Kreatif, podcast di mana kita ngobrolin tentang seputar dunia sinematografi dan industri kreatif serta visual storytelling. Saya Aira Fandi akan menemani kalian di episode kali ini. Buat kalian yang sedang merencanakan sesi pre-wedding atau mungkin Anda adalah atau kalian seorang videografer yang ingin membuat video pre-wedding sinematik yang memukau, episode kali ini khusus buat kalian yang bakal bikin project tersebut. Kita akan membahas langkah-langkah kerja praktik pembuatan pre-wedding sinematik dari praproduksi, produksi hingga pasca produksi. Siapkan catatan kalian dan kita segera mulai. Tahap pertama dalam pembuatan pre-wedding sinematik adalah praproduksi. Ini adalah tahap perencanaan sebelum kita mulai syuting. Ada beberapa langkah yang harus dilakukan. Yang pertama adalah tentukan konsep dan idenya. Temanya yang sesuai dengan karakter pasangan seperti apa. Bisa romantis misalkan, adventure, klasik, atau bahkan modern. Kemudian mau konsep storytelling atau hanya montase visual. Nah, ini harus didiskusikan sejak awal dan diputuskan sejak awal. Kemudian setelah itu dilakukan riset dan mencari referensi. Kita bisa mencari inspirasi dari film, video musik, atau karya videografer lainnya. Tentukan style sinematografi yang ingin digunakan, mulai dari color grading, tone warna, hingga aspek rasio. Selain itu yang ketiga adalah pemilihan lokasi. Pilih lokasi yang sesuai dengan konsep. Apakah pantai, hutan, kota, atau tempat bersejarah. Jangan lupa lakukan survei lokasi untuk mengecek pencahayaan, cuaca, dan aksesibilitas. Kemudian peralatan yang dibutuhkan biasanya kita menggunakan kamera dengan kualitas video yang tinggi seperti Sony Alpha atau minimal Sony 6400 lah. Kemudian Canon R5 atau yang lainnya. Kemudian gunakan lensa yang sesuai. Lensa wide untuk landscape, standar untuk medium shoot, dan telefoto untuk close up sinematik. Jangan lupa juga stabilizer seperti gimbal atau tripod untuk mendapatkan footage yang smooth, dan siapkan juga drone kalau memang ingin mendapatkan aerial shot yang dramatis. Setelah itu kita juga mesti menyiapkan storyboard dan shot list. Buat daftar shot yang dibutuhkan supaya syuting lebih efisien. Beberapa contoh shot misalkan establishing shot, medium shot, kemudian close up, slow motion, atau drone shot juga bisa digunakan di sini. Kemudian penjadwalan dan koordinasi. Tentukan waktu syuting pada saat golden hour untuk pencahayaan terbaik dari pukul 7 pagi sampai pukul 10 siang atau pukul 3 sampai pukul 5 sore. Pastikan pasangan yang akan jadikan subjek utama memiliki outfit yang sesuai dengan konsep. Setelah semua direncanakan, masuk ke tahap produksi. Inilah saatnya kita mulai merekam. Yang pertama adalah teknik pengambilan gambar. Gunakan handheld dan gimbal untuk hasil yang lebih dinamis. Manfaatkan juga slow motion untuk menambah efek dramatis. Atur depth of field dengan aperture lebar 1,8 sampai 2,8 untuk efek-efek bokeh. Gunakan juga golden ratio, Fibonacci, dan leading lines agar framing lebih menarik. Kemudian arahan dan ekspresi. Pasangan seringkali gugup biasanya ketika di depan kamera. Maka pandu mereka, direct mereka agar lebih natural. Gunakan storytelling untuk membangun emosi yang lebih kuat. Kemudian gunakan multiple takes dan variasi angle. Ambil beberapa take dari berbagai sudut agar punya banyak opsi saat editing. Gunakan kombinasi wide shot, medium, dan close up shot. Ada master, cover, dan cover. Kemudian sound design dan ambient sound. Jika ada dialog, gunakan mikrofon eksternal. Rekam ambient sound untuk memperkuat atmosfer lokasi. Masuk ke tahap berikutnya yaitu pasca produksi. Tahap terakhir inilah dimana kita masuk ke dalam tahap editing. Ini adalah proses finishing agar video pre-wedding sinematik terlihat lebih sempurna. Setelah kita hasil produksi tadi, kita bisa memilih dan menyusun footage. Pilih footage terbaik yang sudah direkam. Susun sesuai alur cerita yang telah direncanakan. Nah, untuk menyusun ini biasanya kita ada catatan. Ada footage good, ada footage choice. Nah, pilihlah footage yang dianggap good dan choice pada saat produksi. Kemudian setelah disusun, diassemble, kemudian masuk ke dalam editing dan transisi. Gunakan software editing seperti Adobe Premiere, DaVinci Resolve atau Final Cut Pro. Pakai transisi yang smooth dan cinematic seperti cross dissolve, fade in, fade out, atau speed ramping dan dissolve too. Kemudian pilih musik yang sesuai dengan emosi dalam video. Tambahkan efek suara seperti deburan ombak kalau di pantai ya, suara burung kalau di hutan, atau angin untuk memperkuat atmosfer. Kemudian rendering dan output. Rendering yang baik dalam resolusi tinggi,
minimal Full HD atau kalau mau 4K. Sesuaikan format dan bitrate agar video tetap berkualitas saat diunggah ke platform digital seperti Instagram, YouTube, atau website. Jadi sahabat RFA, membuat video prewedding sinematik itu gak bisa asal rekam atau kita datang ke lokasi kemudian langsung shoot. No, dibutuhkan perencanaan yang matang, teknik sinematografi yang kreatif, serta proses editing yang cermat. Beberapa tips tambahan buat kalian yang ingin hasil maksimal. Yang pertama adalah gunakan storytelling untuk membangun emosi yang lebih kuat. Pahami karakter pasangan agar hasil video terasa lebih personal. Banyakin ngobrol dengan pasangan yang akan kita ambil sebagai subjeknya. Kemudian eksplorasi berbagai teknik sinematografi supaya video terlihat lebih unik. Itu dia sahabat RFA, pembahasan kita hari ini di Lensa Kreatif. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian, terutama yang ingin menghasilkan video prewedding yang sinematik dan penuh emosi. Jangan lupa subscribe podcast ini atau subscribe channel YouTube RFA Corner dan podcast Lensa Kreatif ini, dan share ke teman-teman yang juga berkecimpung di dunia videografi. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau topik yang ingin dibahas di episode selanjutnya, langsung DM saja ke Instagram gue ini atau komentar di bawah ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Lensa Kreatif, kreativitas tanpa batas.